Ini foto Mas Pong bersama istri tahun berapa nih Mas Pong? Lupa deh. Tapi udah di rumah sini. Oh, udah di rumah sini ya. Iya. Ini Anak foto pertama. kenang-kenangan bersama keluarga. Ya. Ini anak keberapa ini? Ini anak pertama. Oh, sama anak yang pertama. di atas. Ya. Cari. Nah, ini Mas Pong nih. Ini baru merit apa udah berapa lama merit nih? Oh, ini juga udah di sini juga. Udah di sini juga ya. Wah, masih keren. Ini foto bersama anak-anak, istri. Itu anak kedua di situ. Wah. Saya ada di rumah Mas Pong Hajatmo, ya, seorang artis, aktor film yang sudah melegenda, bukan saja yang menjadi legenda, tapi sudah menjadi mbahnya film. Wah, ya, di samping saya adalah Mas Pong, ya, walaupun sudah berumur, tapi masih ganteng. Masih keren, mantap, gagah tuh. Wah. Jangan berlebihan, Ben. Ya, Mas Pong, gimana kabar Mas Pong? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya, teman-teman, dulu ini saya kalau flashback dulu ya, ketika tahun-tahun 70-an ya, 70-an, saya tuh sering nonton film-filmnya Mas Pong. 70, Ya, 80. 80 ya. Waktu Mas Pong peran-peran jadi anak-anak sekolah ya. Gurunya tapi. Gurunya ya. Tapi pernah juga kan yang sama Agus Melas jadi film apa, SMA apa, film apa itu? Itu yang tengil-tengil gitu loh gayanya. Kampus ya? Wah. Gadis kampus. Dulu saya sering nonton Mas Pong gitu ya. Sekarang saya bisa satu film luar biasa yang tidak saya pikirkan kok bisa sama-sama jadi pemain film sekarang gitu dengan idola saya gitu. Nah, sekarang saya mau bincang-bincang dengan Mas Pong nih, gimana dahulu tahun berapa kira-kira Mas Pong bisa terjun ke film? Ya, tepatnya saya mendeklarasikan diri saya sebagai pemain film. Jadi saya akan cari nafkah di situ, di situ dunia saya berkarir di situ. Itu tahun 68. 68. Wah, tahun 68 Mas Pong udah main film. Saya tahun 82 baru main film. Terus cerita lagi Mas Pong. Ini teman-teman banyak yang mau tahu nih. Film pertama yang peran utama ya. Ya. Itu tahun 70. Tahun 70. Judulnya Ken Dedes. Oh, Ken Dedes. Tapi judul aslinya kalau novelnya Pelangi di Atas Langit Singosari. Itu novelnya Mintarja. Yang Mintarja? Bukan, Mintarja. Mintarja aja ya? Yang Mintarja kan komik. Komik. Iya, ini Mintarja yang dari Jogja. Yang bikin Maisa Jenar. Mahesa Jenar. Api di Bukit Menoreh. Betul. Nah, itu komiknya dulu. Dia novel, jadi novel ya, bukan ada gambarnya, tapi nggak tiap halaman ada gambarnya. Jadi ya kayak novel, ada gitu gambarnya dikit-dikit. Ya dulu saya waktu masih muda-muda tuh pernah baca itu Api di Bukit Menoreh itu, sempat top juga itu ya. Iya. Terus yang top namanya Maisa Jenar. Mahesa Jenar. Itu yang top. Nah, saya salah satu membintangi Pelangi di Atas Langit Singosari. Yang jadi Ken Dedes, Emilia Contessa. Emilia Contessa. Waktu itu penyanyi ya. Kenapa dia terpilih menjadi Ken Dedes? Karena setelah menang lomba Pop Singer. Ya. Juara Pop Singer. Ya. Kemudian diadakan lomba Miss gitu. Dulu kan ada majalah film banyak ya. Ya. Saya lupa yang bikin majalah film apa. Emilia Contessa terpilih sebagai Miss Fotogenik. Jadi predikatnya banyak deh ya. Iya, dapat 2 gelar. 2 gelar.
Padahal yang lamar jadi Kendedes banyak tuh yang di casting. Tapi ya karena Emil namanya sudah naik, Iya, iya. juara pop singer dan Miss Fotosenik, yang terpilih Emilia Pondesa. Waktu itu umurnya masih 16 tahun. 16 tahun ya. Tapi memang bongsor anaknya ya. Iya, bongsor dan seksi. Terus terang. Mbak Emil, ya. Mbak Emil ini sama saya di Facebook nih bertemanan nih. Oh, Sampai sekarang iya, sering iya. sering Iya. chattingan Pasti gitu. ingat. Pasti ingat. Syutingnya di Bali. Ya. Keren. Iya. Waktu Terus? itu yang syuting di Bali ada Panji Tengkorak dan Oh. satu lagi produksinya Win Umboh tuh apa ya? Ada 3 yang lokasi di Bali. Oh, lupa saya. Jadi udah banyak ya waktu tahun itu Mas ya, yang syuting film ya. Udah. Banyak ya. Mulai meledak itu 78. 78. Tapi saya belum peran utama. Judulnya Gita Cinta dari SMA. Iya iya iya. Itu Itu- sama Rokarno ya, Pak? Sama Rano sama Yesi. Rano sama Yesi Gusman. Itu Iya. novelnya Edi D. Iskandar. Nah, saya inget itu. Saya nonton itu film, Mas. Ramai itu Nah, meledak tuh setelah filmnya. itu Hmm. asal ada peran konyol, Tengil. tengil, treatment dikasih ke saya. Terus saya pernah memerankan antagonis Edi D. Iskandar juga. Peran utamanya Roy Martin, Musim Bercinta. Oh, Musim Bercinta, Tuh. ya. Satu Ada, lagi apalah itu, Roy Martin, Joyce Erna, Pongarjatmo. Itu filmnya meledak juga. Iya. Saya kebagian antagonis. Waktu itu untuk mengalahkan gacuan Rano Karno dan Roy Martin sulit karena dia lagi box office. Jadi nggak mungkin kita dipasang. Iya. Kalau dipasang ya sebagai lawannya pasti. Masih lawan ya. Gitu. Iya. Terus setelah film itu Setelah itu jadi langganan antagonis. ya. Udah Dan- 80-an itu lagi booming terus ya, Mas ya. Iya. Hmm. Waktu itu ya kebagian aja kan, kalau ada novel laris, produser bikin novel. Latahnya ya. Iya. Ada action laris, Ah. yang lain bikin Action. gitu. Ada komedi laris, komedi. Jadi latah aja udah. Nggak ada yang ngalahin warkop. Betul. Kalau komedi udahlah sampai Iya, ada iya. warkop ribon. Iya. Jadi dari tahun 70-an sampai sekarang sudah berapa film kira-kira, Mas? Ada 100 lebih, tapi peran utama paling cuma 30%. Kebanyakan antagonis. Ini udah mesti masuk jenis book nih, Mas ya. Itu di luar sinetron tuh ya. Oh iya, kalau Iya. sinetron kadang-kadang kan episodenya 100 lebih. Ya, Jadi ya, betul. males ngitungin sinetron. Nah, menurut Mas Pong ya, enak mana film layar lebar sama sinetron, Mas? Dulu, Iya. waktu kita masih laris di layar lebar, main di TV itu kurang bergengsi. Pernah ditawarin oleh TVRI, Iya. cuma 1 episode habis sudah enggak. Tapi begitu ditawari oleh TVRI, judulnya Baruna Dewa Laut. Nah itu rencana panjang, tapi ternyata hanya sampai 13 episode. Karena Itu produksi TVRI ya, belum ada TV swasta ya. diputernya di TVRI, tapi kayaknya produsernya dari Gajah Tunggal. Oh, Gajah Tunggal. Iya. Itu di belakangnya dulu Sultan Hamengkubuwono. Baruna Dewa Laut. Baruna Gitu ya. Dewa Laut ya. Itu bareng sama si Unyil. Gitu. Jadi dulu kalau ditawarin buat TV nggak mau ya, enakan ke layar lebar aja ya, Mas. Iya, Dan duitnya lebih gede ya, Mas.
Dan lebih ini apa? Prestis ya. Iya, lebih Prestis. bergengsi. Iya, karena dulu gini, kalau teman-teman dulu mau nonton Mas Pong atau menonton film saya yang sekarang ini, kalau di bioskop harus bayar gitu loh. Nah, di sini Iya. prestis kita sebagai aktor ini dijual gitu ya. Iya. Ya Mas ya. Ya, ada daya jualnya gitu ya. Betul. Beda dengan TVRI zaman dulu gitu ya. Nah, kalau nonton kan gratis, ya toh? Iya. Jadi memang prestisnya itu ya Mas ya. Iya, Iya. nonton TV sih cukup pakai sarung, pakai kaos. Tapi mau ke bioskop kan, ya nggak mungkin lah pakai bakya, nggak mungkin. Iya nih Mas, dulu saya dengar dan saya lihat juga kiprahnya Mas Pong ini orangnya agak nyeleneh nih teman-teman ya. Mas Pong ini orangnya agak kritis-kritis gitu loh. Kalau melihat sesuatu yang tidak berkenan di hatinya tuh selalu ngomong gitu loh. Dan satu hal ya, kegilaannya Mas Pong ini yang pernah dilakukan itu pernah manjat di DPR itu. Gedung DPR pernah dipanjat ya Mas ya. Coba bisa ceritaan gimana coba Mas? Waktu itu saya telat minum obat. Enggak, saya memang agak ini ya, jiwa saya itu nggak suka kalau negara atau uang negara ini dibuat rayahan. Jadi kalau namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dari namanya saja harus mewakili rakyat. Betul. Jadi jangan belum punya prestasi tapi sudah menuntut haknya yang nggak layak. Waktu itu. Ya. Iya. Tahun berapa itu Mas ya? Itu sempat heboh itu. 2010. Oh 2010 ya? Iya. Saya masih ingat bulan Juli 2010. Karena DPR pesan kursi aja dari Jerman. Dan satu kursi di markup berapa tuh? itu waktu kalau nggak salah saya lihat dan saya baca di koran itu Mas Pong bukannya nggak sama gerombolan teman-teman kayak itu single fighter ya? Iya. Kalau rame-rame itu kesannya bayaran. Mendingan bergerak sendiri. Oh ini nggak ada yang bayar nih. Luar biasa. Benar waktu itu benar-benar heboh, benar-benar. Sempat kaget kita itu. Masa gedung DPR mau dibangun spa. Iya. Katanya kalau capek kerja, waduh. Bisa leha-leha dulu ya. Iya. Jangan-jangan bisa buka panti pijit. Udah kelewatan ya. Padahal pulsa aja dibayarin. Dapat perumahan, dapat mobil, dapat gaji, minta pensiun lagi. Udah aneh-aneh. Jadi Mas Pong, lihat ada kejanggalan seperti itu, hati kecil ini nggak bisa nahan lihat seperti itu ya. Nggak tahu ya, udah bawaan lahir karakternya ya, jiwanya seperti itu ya. Kalau ada sesuatu yang nggak beres di depan mata kita, kalau kita diam saja, itu kata orang bijak mengaminin. Nah kalau ada hal yang nggak benar ya harus disuarakan ya. Iya, contohnya gini, di bus kita duduk tenang-tenang, kita lihat ada copet. Kita tahu ada copet, masa satu bus diem aja? Meskipun dalam bus ada 2 atau 3 temennya copet, tapi penumpangnya kan lebih banyak. Jadi kalau kita teriak copet terus kita centil aja gini, pasti temennya langsung loncat turun. Pasti nggak mungkin akan belain. Iya. Nah, tapi keberanian itu harus dimiliki. Jadi manusia itu untuk pede perlu nyali dan ada kepedulian. Ya. Ada care ya. Masa ada kita lagi di jalan, ada tabrakan di depan mata kita, masa kita nggak duluan nolong? Betul. Masa malah kita tinggal pergi misalnya? Kan ini
ini manusia apa bukan gitu. Di mana kepeduliannya ini? Iya betul. Iya. Ya, contohnya seperti itu. Iya. Ya seperti di negara ini kan korupsi. Ya saya sempat sendirian juga ke KPK. Sempat juga ke KPK sendirian. Iya, bawa spanduk aja Menyuarakan. sendiri. Iya. Apalagi Ini kegilaan Mas Pong, ini luar biasa ini. apalagi orang yang korupsi itu mentang-mentang kalau saya korupsi gantung saya di Monas. Loh ini apa itu? Dia katakan tidak pada korupsi. Dia korupsi. Kan itu ya Menyalahi aturan ya. bukan itu saja. Namanya munafik. Mas Pong, selama berkiprah di dunia perfilman, kira-kira film apa yang sangat berkesan buat Mas Pong ya? Dan film apa yang Mas Pong paling nggak suka gitu loh? Ya. Saya jarang menolak peran ya, karena kata orang-orang film, orang-orang besar film, nggak ada peranan yang jelek. Ya. Dan nggak ada peran kecil. Nggak ada peran kecil, nggak Jadi ada peran gitu ya. kita harus membawakannya meskipun Iya. kecil. Ya. Nah, tapi kalau terlalu menjelekkan dan mengganggu moral, Iya. wah nanti kalau aku merankan ini jangan-jangan jadi panutan nih. Saya pernah beberapa kali nolak peran yang Iya. terlalu lah. Memang waktu itu adegan perkosaan masih suka diperlihatkan. Expose ya. Iya, ya. Kayak saya jadi geli. Adegan sama Yeni Rahman pernah, Eva Arnas pernah, terus siapa lagi ada bintang yang kurang terkenal, ada Wiske, tapi sekarang udah setelah dia nikah dia nggak berlanjut terus. Nah, tapi ada tawaran anaknya sendiri diperkosa, nah itu langsung ini kelewatan, ini nggak benar ini. Meskipun pasti ada lucu-lucunya. Iya. Saya kalau jadi Tapi pesan moralnya nggak bagus gitu Mas ya? udah nggak, itu hancur-hancuran. Langsung dikat aja udah nggak gitu, Iya, tolak ya. nanti langsung istri ya. saya, anak saya melihat udah Papa perlu duit masa sampai gitu-gitu amat gitu. Sampai dikorbanin seperti itu Iya. ya. Nah itu kan nggak Iya. bagus lah. Nggak bagus ya. Nah itu saya juga masih memikirkan ini kok, citra film Indonesia itu Iya. harusnya yang bagaimana. Iya. gitu. Nah, selama di perfilman, penghargaan apa yang pernah Mas Pong dapatkan? Belum pernah. Belum pernah. Bahkan sekali aja masuk nominasi tapi lupa saya judulnya apa. Oh, pernah masuk nominasi ya? Iya, kalau peran antagonis mana ada sih di Iya. Indonesia ini peran antagonis dapat itulah. citra. Iya, beda ya dengan Beda. di Hollywood ya Mas ya. Ya, dengan beda dengan film Hong Kong selamanya ya, Itu Hollywood atau India Silent gitu ya. of the Lamb, terus apa lagi ya? Ya Godfather kan Iya. Itu pemain-pemain watak semua Iya. itu ya. Jack Palance jadi penjahat waktu itu judulnya Sin. Sin. Munculnya nggak banyak. Ah. Dia jadi pembunuh bayaran. Malah Tapi maaf kan Bang, saya asal lihat Jack Palance mirip-mirip Mas Pong loh. Beneran, tipe-tipe mukanya tuh mirip bener loh. Bener, Jack agak mirip. Palance. Jack Palance kan mukanya itu Mas, agak apa? Segi. Agak segi gitu loh. Iya, dia bekas penerbang Perang Dunia Kedua, Iya, terus kecelakaan mukanya terbakar, terus di Jack Palance ya. Jack Palance. Pernah main cowboy juga dia ya. Iya, tapi ya antagonis. Antagonis. Iya. Ya seperti di barat juga ada yang kena itu trademark. Lee Van Cleef tahu? Lee Van Cleef tahu. Itu Cima pasti Thailand jadi ya? penjahat. Cima Thailand dia. Ya? Dibilang mata elang dia. Iya. Lee Van Cleef. Sebetulnya orang Belanda dia.
Nah di sini yang kayak Lee Van Cleef tuh Agus Melas. Agus Melas. Mas Agus nonton tuh ya. Lee Van Cleef. Lee Van Cleef-nya Indonesia Mas Agus. Iya, dia matanya, dia kalau ngelirik. Iya, nyiring-nyiring gini Iya, ya. gitu. Makanya dijulukin si mata elang ya. Iya. Udah Iya. almarhum tapi. Udah almarhum, betul. Dia asal film cowboy, biasanya penjahatnya Lee Van Cleef. Iya. Pakai pipa. Iya. Iya. Nah, kira-kira Mas Pong untuk pemain Indonesia, kira-kira siapa yang Mas Pong idolakan gitu? Yang senior ya. Iya, cewek maupun cowok lah. Yang senior saya dulu senang Alkaf. AN Alkaf ya? Iya, AN Alkaf. Almarhum Itu ya. Lewat Jam Malam. Lewat Jam Malam Dia ya. keren. Terus kalau ceweknya? Ceweknya yang saya senang dulu yang lincah dan main enak tuh Indriati Iskak. Indriati Iya. Iskak ya. Terus yang kemari ya ada Leni Marlina, ada Widiawati. Itu pemain watak semua deh ya. Iya, terus nah saya sebetulnya kagum dengan Joyce Erna. Joyce Erna. Sekali Sang main primadona. sang primadona langsung dapat citra. Enak. Luar biasa ya. Iya, itu jarang. Jarang ya. Gitu. Betul. Sekali main langsung dapat. Tapi sayang kesempatan peran yang seperti itu nggak datang lagi. Akhirnya ya peran-peran yang di bawah itu ya dia terima juga. Gitu. Mungkin waktu itu nggak ada cerita yang lebih bagus lagi kali Mas. Iya, dan ini kan nggak boleh lewat. Kalau selalu nunggu peran yang seperti yang kita harapkan, seperti Aven saya, kan dapatnya kalau bisa peran utama, tapi rezeki dari sana. Iya, kita pernah satu film orang-orang di atas angin tuh Mas action Iya, komedi ya. Itu berantem terus. Iya, Berantem terus. sama si Aven jadi bencong. Hanya bencong. Iya. Bencong jago. Bencong tapi jago silat. Jago silat, jago berantem ya. Iya. Iya, saya lihat juga Mas Pong di situ. Waduh, perannya juga bagus sekali ya. Iya, dia mau Ketika digergaji. itu yang saya lihat. Digergaji pakai gergaji. Itu Mas, bener. itu gergaji yang jalan itu ya. Iya. Itu kalau Johan, saya memang kalau salah dikit kena hancur loh Mas. Aduh, saya udah Atau ngeri-ngeri. rantainya putus. Makanya Pasti itu hancur, nyangkut. nyangkut itu Mas. Aduh, bahaya. Tapi ya Saya ngeri waktu sekali itu, melihat itu. Dasri Yakob almarhum, Iya. saudaranya temen satu frame itu judulnya Perawan di Sektor Selatan. Tadinya Dasri pemain, tapi akhirnya di Astrada kemudian jadi sutradara. Iya, Dasri Yakob itu adalah sutradara kita film Orang-orang di Atas Angin. Iya. Ya, salah satu Pak Dasri Yakob almarhum adalah yang mengangkat nama saya di dunia perfilman. Iya. Dia yang awal pertama yang ngajak saya menjadi peran utama dan sampai seterusnya jadi banyak peran utama gitu. Walaupun juga saya iya, berperan juga ada yang antagonis, ada yang jadi jagoan, ada yang jadi banci gitu. Saya jadi banci 3 kali, Mas. Nah, itulah film Indonesia. Sampai sekarang nggak? Nah, sekarang Dasri almarhum Iya. spesialis action. spesialis Jadi dia garap yang action. Iya, ya dia memang orangnya juga Waktu humoris ya. Humoris ya. Humoris dia. Iya. Kita kehilangan sekali orang seperti Bang Dasri ya. Dari beliau banyak muncul sutradara-sutradara seperti Tanaka, Robert, gitu, Iya. Edi, Yang gitu. tadinya Iya. fighting instruktur. Iya. Ya. Sampai jadi sutradara terbaik Sampai lagi jadi malah. sutradara. Iya. Dan kira-kira apa Mas Pong, apa yang menjadi ganjelan melihat perfilman sekarang ini? Apa yang menjadi aduh kok film Indonesia sekarang kok begini ya? Nggak seperti dulu ya kayak gitu. Sebab banyak teman-teman juga pada bilang nih Mas, ya di Facebook kan, karena saya juga di Facebook banyak penggemar saya yang gue nanyain, Mas Aven, bikin film lagi dong yang kayak dulu, katanya. Dia bilang gitu. Kalau dulu sampai sekarang ini enak ditonton filmnya, Iya. katanya gitu. Kalau menurut Mas Pong apa yang Gini. menjadi hambatan gitu?